Hai, selamat datang. Oh, tidak. Direkam ini. Ya. Aku bingung ngawalinya. Soalnya kita habis ini kan akan talk dirty. Iya. Ya, kotor, nasty. Tapi bukan bukan menuju ke arah seks ya. Masa iya ngomongin anak masalah seks? Tapi literally soal kotor gitu. Bener. Hal-hal kotor dan hal-hal bersih. Sekarang kan lagi zaman nih, lagi orang-orang tuh pada bilang jangan ngelarang anak main kotor. Bener. Karena ternyata itu bisa membentuk imun lah. Ya. Ada yang bilang itu bisa meningkatkan perkembangan motorik jadi lebih bagus lah gitu. Kalau kan. zaman dulu kan mungkin kita orang tua kita lebih kayak ngelarang kalau kita main pasir, kita main di pohon-pohon, kita kan suka manjat-manjat nih gitu kan, bilangnya turun-turun kotor pasti kayak gitu kan. Tapi ternyata di era sekarang ini justru kalau nggak kotor ya nggak belajar gitu kan. Betul. Dan baru Tapi di era sekarang ini kan, kalau zaman dulu kan belum ada. masih. Iya. Sejak ada iklan deterjen berani kotor itu baik nggak sih kayaknya? Iya kan? Iya. Jadi kayak emang anak tuh ada waktunya, memang harus dibebaskan katanya. Buat ya udah keluar rumah boleh, main apa-apa boleh. Yang penting pokoknya kalau menurut aku sih harus tetap diawasin ya, Iya. Wit. Kalau misalnya kayak udah mainan kotor nggak apa-apa, tapi ternyata ada kucing kan males Nah. juga. Di situ kan bakteri E. coli, bro. Bener. Itu kan bikin bahayanya kemana-mana gitu. Itu kan memang walaupun kita bebaskan untuk bisa explore, tapi paling nggak kita bisa tahu batasan-batasannya. Maksudnya juga nggak yang terus bebas, anak boleh main di jalan raya, bebas nak silahkan main di jalan raya, Iya, kan nggak nggak mungkin. apa-apa. Tahu-tahu Kalau ada truk, mobil tutupin aja gini. nah kalau ada mobil pakai bendera putih aja gitu. Surrender ya. White Kan nggak flag. mungkin. Pasti kan kita juga harus mengajarkan ya. Memang itu ada batasan-batasannya juga. Nggak mungkin dong sekarang kayak anak kita biarin untuk hujan-hujanan terus dari hujan jam 5 pagi sampai jam 12 siang kan nggak mungkin. Pasti kan ada momennya nih, mungkin memang ada waktu ketika anak pengen kotor-kotoran, main hujan segala macam. Ya kita batasin aja mungkin 1 jam kayak gitu. 1 jam aja tangannya udah berkerut-kerut kan, Iya, sis. bener. Apalagi nanti kalau dia sampai jam 12 siang Bisa jadi flu gitu. segala Nah. macam sakit malahan jadinya ya, bukannya motoriknya bagus tapi malah jadi mudorotnya lebih banyak gitu. Nah. Tapi Wit, kamu zaman kecil dulu boleh kotor-kotoran gak sih? Aku nggak boleh. Jadi aku sama kakakku tuh beda banget didikannya ya. Kalau si kakakku kan cowok, jadi kayak yang apa-apa tuh boleh. Ngerti gak sih, kesel banget. Jadi dulu eyang kakung tuh punya kandang ayam. Kakakku tuh suka banget kayak yang mainan di kandang ayam itu tuh loh. Jadi kalau aku nggak boleh, kalau kakakku boleh. Setiap kali aku bilang kok aku nggak boleh sih segala macam, pasti bilangnya kan kamu cewek, jangan main kotor-kotor. Kalau cowok nggak apa-apa. Aku nggak ngerti sih sebenarnya apa sih perbedaannya antara aku yang cewek dan kakakku yang cowok Kenapa gitu cowok loh. boleh aku enggak gitu Nah ya? gitu kan. Terus Efek akhirnya, sampingnya ternyata itu ya, jadi mikir gitu. Kenapa sih kok kakakku boleh gitu? iya makanya terus aku mikirnya oh ya udahlah berarti memang sudah kodratnya aku dan kakakku yang memang sudah berbeda gitu loh. Sedangkan kakakku tuh kalau main sama teman-temannya cowok tuh kayak yang terserah mau manjat pohon mau apa segala macam gitu tuh boleh. Kalau aku tuh kayak yang harus cantik-cantik gitu loh, Dieman-eman karena gitu anak ya. cewek kan. Terus yang aku kesel adalah dulu tuh aku pernah dijebak sama masku. Jadi karena aku tuh kan gak boleh main ke kandang ayam, sedangkan kakakku boleh. Akhirnya kita ke kandang ayam nih bareng. Terus dia Diam-diam. bilang, nggak ada kok, eyang kakak nggak ada gitu. Kita main dong ke kandang ayam. Udah nih kita kan suka ngeliatin pegang-pegang ayam apa segala macam, kan banyak banget, ada kelinci segala macam. Jadi ceritanya kita tuh punya kayak kandang yang isinya banyak banget hewan gitu loh. Akhirnya aku pegang ayam gitu segala macam. Ternyata eyang kakungku tuh di belakang kandang dong. Kesel banget. Diaduin akhirnya yang kakung Widya main ayam gitu. Akhirnya yang kakungku tuh pas lagi nguleni ini loh nguleni apa namanya, Makanan ayam. bekatul kan campur sama nasi gitu kan. Aku tuh nggak boleh kan intinya main di situ, langsung wah main ayam. Aku lari lah, aku sama masku lari. Itu aku masih SD kalau nggak salah, masih SD. Terus aku lari ke dalam, yang kakung kan masih bawa bekatul. Aku tuh bisa diginiin loh, dikasih bekatul di siniku. Katanya biar kapok, biar nggak main kesana lagi. Tapi bisa main lagi gak? Enggak, aku kayak yang udah, ya memang karena aku passionku tidak mau main kotor ya. Kotor bukanlah passionku ya. Kalau si cowok ini kan kayak kakakku tuh kayak yang kalau main kotor udah biasa, sedangkan aku tuh yang suka main pasaran biasa. Aku bukan kalau milih bunga pun pilih-pilih, maksudnya nggak yang bunga yang dekat comberan gitu. Aku ambil, aku nggak mau pilih-pilih kan, gitu kan. Emang kayak ada kecenderungan lebih begitu nggak sih buat anak-anak cewek tuh? Iya. Iya kan? Yang kayak aduh aku
tidak mau yang deket-deket comberan, aku maunya bunga yang cantik di tembok-tembok yang sana kayak gitu. Jadi kayak yang dari kecil memang sudah di-create, aduh kalau kamu pokoknya jangan main kotor ya. Kalau cowok sih nggak masalah, pasti gitu terus kalau aku zaman dulu. Aku dulu inget banget aku dibebasin sama mamaku buat main banjir. Kok mancing loh. Atau kan jadi beberapa waktu gitu kadang-kadang kan karena di Jakarta kan sebenarnya tempatku tuh nggak tempat yang rawan banjir tinggi-tinggi gitu Iya. ya. Cuma kayak kadang-kadang kalau emang hujan gede banget nggak berhenti-berhenti tuh kadang suka menggenang jadi di rumahku tuh ini tuh jalan terus ada kayak naik dikit terus ini rumahku gitu Iya. kan emang buat parkir mobil segala macam dan mostly tetangga-tetanggaku juga emang naik dikit dulu gitu rumahnya. Nah banjir itu paling segitu doang. Jadi aku nanya weekend waktu itu karena mama papaku di rumah nggak kerja, Ma boleh main banjir nggak? Ya udah nggak apa-apa, tapi sebentar aja. Boleh. Terus aku main banjir. Berenang di antara- Enggak sih, nggak berenang juga. Jangan-jangan Jijik. jadi tim SAR. Jijik, tapi seru aja gitu kayak main banjir ya, kayak main air susu coklat. Aku belum pernah sih Jijik karena gak sih kebayangin? karena kayak jarang gitu loh kalau di Solo kan, Iya, kayak banjir gitu banjir kan. ya, Kalau bener-bener. Jakarta sering ya, gitu ya. Sering. Tapi mungkin di sini banyaknya tuh anak-anak pada mandi di kali ya. Nah, mandi Iya di kali. kan? Mandi-mandi Kalau nggak di itu loh, kamu tau kali. nggak sih flyover yang deket rumahku, deket makam haji? Tau nggak? Itu kan dulu dia kayak ada salah pembangunan atau gimana, aku nggak ngerti. Jadi menggenang ini airnya. flyovernya tuh menggenang. Jadi kayak kolam gitu loh, kolam gede. Akhirnya anak-anak tuh pada renang di situ. Tapi Gemes dipakai banget sih. lewat gak? Enggak, karena memang udah nggak bisa pakai lewat Oh, kan. gitu. Akhirnya mereka pada renang di situ. Tapi kan dia jorok banget kan, Iya, gitu tapi loh. aku dulu dibebasin sama mama papaku ya. Mungkin meskipun nggak setiap hari boleh Iya. gitu, karena emang nggak setiap hari banjir juga kan. Bener. Cuma emang boleh aja gitu. Tapi nanti abis selesai harus bersih-bersih, harus mandi yang bener gitu. Dulu itu di rumahku, kalau kita main keluar boleh ya. Tiap sore tuh biasanya kita main keluar, main bola segala macam. Yang namanya main bola kan kotor nih, Iya. pasti kan jatuh-jatuh segala macam. Nah, sebelum masuk ke rumah ada wastafel di depan di teras. Itu emang buat cuci tangan. Oh, Jadi aku harus kira cuci udah tangan pakai penanggulangan sabun. COVID dari kecil. Enggak, udah diprediksi banget sama keluarga gue nih. Enggak, emang kayak harus cuci tangan dulu pokoknya sebelum megang makanan segala Iya. macam memang harus cuci tangan dulu. Itu udah dibiasain juga. Terus apalagi ya main kotor yang boleh itu sama orang tuaku sebenarnya jarang sih. Instead of main hujan, Iya. mereka tuh lebih nanti aja kalau misalnya cuacanya cerah kita main semprot-semprot salang. Oh, Gitu. oke. Jadi pakai selang ya, dipakai Masih air yang bersih bersih ya. karena kita nggak tahu nih hujan itu kan airnya kan udah campuran macem-macem gitu. Iya. Jadinya aku nggak pernah main hujan-hujan. Tapi kamu ntar kalau Rumi udah gede, anak kamu udah gede nih, kira-kira bakal kamu lepasin gitu gak sih? Sama kayak dulu Mungkin- waktu kamu kecil gitu? Mungkin akan sih Wit, maksudnya dengan pengawasan ya. Iya. Maksudnya nggak mungkin yang dilepas banget udah main hujan-hujan loh gitu. Pengen sih sebenarnya, cuma kemarin sempat dicoba nih. Karena kan Rumi kan sepupu-sepupunya udah yang satu umur 3 tahun, yang satu udah SD udah gede. Nah, kemarin tuh waktu hujan pertama, waktu musim kemarau lama, Iya. terus hujan pertama tuh pada mau hujan-hujanan. Sementara aku waktu itu mau kondangan ya. Aku lagi di make upin. Si anakku disuruh ini Rumi sebelum mandi kan ini abis ini mandi kan hujan-hujanan aja. Oh ya udah bajunya tak buka terus dia hujan-hujanan nggak mau. Kenapa? Dingin, takut. Suaranya kali ya. Gitu nggak mau karena mungkin hujannya terlalu deres buat Iya. Rumi yang masih terlalu kecil mungkin itu nggak nyaman sih Iya, dianya benar. kayaknya. Mungkin emang kalau menurut aku, gerimis gitu dia masih mau. belum waktunya buat hujan-hujanan Iya. mungkin ya. Kalau misalnya main yang pasir-pasir gitu sejauh ini paling kotornya Rumi itu pasir pantai sih. Iya, sama anakku juga. Tapi di usia kayak anak umuran kita ya, anak-anak kita 2 ya, tahun. maksudnya 2 tahun tuh kayak masih bahaya karena waktu aku masih di Bali itu kan kita sering ke pantai gitu. Gaya itu kan masih yang suka main digini-giniin habis itu gitu dimakan. Jadi suka makan pasir segala macam. Jadi Iya, bener. suka belepotan makan pasir. Kadang kan kalau kita pas ngeliatin terus, kalau enggak gitu loh. Jadi Kita kadang lagi bikin story ya anak-anaknya Nah, anaknya udah tiba-tiba udah diangkat belepotan berat makan. ternyata keisi pasir perutnya. Gimana bukan ya? nasi, makanya kan rempong. Makanya kan sebisa mungkin kalau kita mau mengenalkan namanya kotor-kotor ke anak itu sesuai dengan usianya dia. Jadi mungkin kalau kita bawa ke pantai supaya mereka juga paham apa sih itu pasir, apa sih itu air laut yang kotor, apa sih itu benda-benda yang boleh dipegang dan tidak di area laut segala macam tuh memang harus diedukasi dari sekarang sih Iya. gitu. Karena kan ini mereka tuh masih umur 2 tahun masih menyerap, oh itu boleh ya Mam, oh itu nggak boleh, cuma gitu doang. Tapi mereka Iya. masih melakukan itu. Lupa-lupa masih Iya, sering masih lupa-lupa lupa, bener. gitu. Oh ya ini pasir nggak boleh dimakan ya, Iya. dipegang aja. Tapi seneng sih sebenarnya anak-anak Iya. tuh pasti yang namanya Explore. mainan pasir itu kan emang ya kalau dibilang apa namanya membantu perkembangan motorik kan emang bener ya Wit. Iya. Kayak bener-bener mereka tuh excited gitu, bisa sibuk banget, bisa ngerasain teksturnya Iya. gitu ya, bisa dipakai mandi
mandi gitu. Kayaknya emang seneng banget gitu. Untungnya mainan zaman sekarang tuh udah banyak banget ya di sini. Nah, dan bersih Zaman dulu kan, kan belum Wit? ada pasir kinetik tuh kan. Sekarang kan kalau anak-anak umur 2 tahun sekarang nggak perlu kita cari pasir terus kita kasih di box, tapi mereka sudah ada pasir kinetik yang aman di tangan, dan ibaratnya kalau kemakan pun masih ada Iya. hal-hal yang bisa kita nggak apa-apa. Ada deh, yang kayak organik gitu. juga Iya, kan. iya benar. Jadi banyak mainan yang sekarang tuh kayak membantu kita sebagai ibu ya, apalagi ya yang kayak tanya kalau nggak kotor ya nggak belajar gitu. Tapi Wit, kan katanya kotor juga bisa membentuk imun nih. Iya. Tapi gue sih belum setuju ya, karena dulu karena mungkin anaknya masih kecil sih Iya. ya. Kalau misalnya ntar udah agak gedean mungkin dia bisa lebih kuat perutnya gitu. Tapi Iya. dulu Rumi di fase anak tumbuh gigi itu kan pasti dia apa-apa dimasukin mulut. Iya, bener. Kadang-kadang dia ngeliat apa sendal gitu bawaannya pengen masukin ke Iya. mulut aja gitu. Mainan semuanya masuk mulut, dan itu aku dalam 6 bulan ada kali 5 kali dia mencret gitu gara-gara semua dimasukin ke mulut gitu kan. Nih anak nih kayaknya emang perutnya belum kuat gitu. Jadi emang harus benar-benar ekstra. Mainan juga dulu sampai aku bersihin, aku cuci kayak nyuci piring tuh mainan tapi gitu. Dicuci semuanya biar bersih gitu. Saking takutnya karena emang anaknya nih gampang mencret nih urusan kotor-kotor. Pencernaannya berarti Iya, kurang urusan oke ya, masih belum bagus. masih belum oke gitu. Ternyata tapi makin gede anakmu juga masih suka masukin ke mulut gak sih? Kuku, banget jari banget gitu kalau kan. dia kuku, jadi kayak yang kemarin kemarin malam dia masukin kabel charger dengan kondisi charger tuh masih nempel di listrik. Bayangin gak sih Dis, aku langsung badanku tuh langsung kayak lemes kayak tulang-tulangku tuh kayak nggak ada gitu loh langsungnya. Gaya jangan ngomong janganku tuh yang udah terbata-bata. Aku takut kan, maksudnya karena waktu itu aku pas banget dia tuh kan masuk kamar sendiri. Biasanya kalau masuk kamar sendiri dia paling kan di tempat tidur cuma gulung-gulung doang. Ternyata dia kok diem aja, nggak ada suara segala macam. Biasanya minta di setelin TV apa segala macam. Ya. Ternyata dia tuh lagi gigitin kabel di kamar. Serem banget. Makanya kan sekarang bahaya banget kan. Untungnya sih sekarang banyak apa sih, kita terbantu juga dengan teknologi segala macam. Banyak roll kabel itu sekarang sudah ada cetekannya tuh loh, jadi kayak yang Bisa dimatiin, bisa dinyalain segala macam. Tapi pas kemarin tuh aku tuh baru aja ngecas handphone kan, makanya aku takut banget man. Aku langsung ngomong sama Gaya, bukan kita marahin sebenarnya kalau ketika anak tuh main yang berbahaya atau main kotor segala macam, tapi Karena paling nggak belum kita bisa tentu kasih mereka tahu. udah tahu ya. Nah gitu loh, paling nggak kan ya mereka tahu kalau itu berbahaya, tapi ya besoknya pasti diulangin lagi. Aku Iya, tahu betul. sih. Emang harus begitu ya, Harus di repeat terus, bener. Baru mereka benar-benar ngerti gitu. Cuma di fase anak-anak yang masih masukin apa-apa ke mulut itu menurut aku khawatir juga sih sebenarnya. Iya. Karena belum tentu perutnya udah kuat gitu. Tapi makin kesini makin gede mungkin makin kuat ya. Dan imunnya juga bisa makin terbentuk gitu Iya. sama kotoran-kotoran yang masuk gitu. Jadi aku juga nggak tahu sih, belum punya pengalaman soal anak yang terlalu higienis ternyata malah jadi rentan kena virus. Karena dulu kan sempat ada yang viral tuh, siapa sih, aku inget nama anaknya kalau nggak salah Ryu. Dia adalah seorang ayah yang anaknya pernah dipegang sama orang sembarangan terus pipinya merah-merah. Iya aku ingat yang Iya dia kan, kayak dulu beruntusan ingat. gitu ya Iya, pipinya. Terus itu- katanya beruntusannya ada airnya itu loh. Itu dia. Jadi ternyata kalau menurut orang-orang yang akhirnya diklarifikasi nih sama beberapa ahli, itu ternyata memang anaknya tuh punya bakat eksema. Iya. Nah, kalau udah punya eksema itu memang sensitif banget gitu. Makanya Dikit-dikit kita merah, selalu dikit-dikit beruntusan. Kita selalu diingetin buat nggak sembarangan nyentuh anak orang, karena ya itu dia tadi, Iya. nggak semua anak pipinya dipegang nggak kenapa-napa gitu. Iya. Ada juga anak-anak penderita eksema itu yang kalau dipegang dikit aja udah tangannya kotor, ada kotorannya dikit aja udah bisa Sensitif langsung banget ya berarti ya. gitu. Iya. Iya benar. Kalau masih kecil sih masih kelihatan lucu, kayak pipinya tuh masih merah-merah yang kayak orang kepanasan gitu loh. Gemes, Iya, masih iya. gemes, tapi begitu gede kan kita nggak mungkin Iya, dong. jadi luka gitu kan, Iya, kasihan juga. Kadang iya. itu gatel, itu sangat menyiksa mereka, sementara mereka nggak boleh garuk, padahal mereka masih kecil. Maksudnya Iya. tangannya mau diikat kan nggak mungkin gitu ya. Kan mereka masih suka gini gitu kan. Kasihan juga sih, aku sempet lihat itu. Tapi yang lucunya lagi, netizen nih ada rese aja gitu. Si bapaknya ini tuh malah diomel-omelin karena anak terlalu higienis nanti gampang sakit loh. Iya. Gitu Tapi kan. ada benernya juga sih. Aku punya teman, dia tuh nggak boleh ngapa-ngapain. Intinya tuh memang anak rumahan banget. Jadi dia mau beli mainan apapun terserah dia, tapi dia nggak boleh keluar rumah. Jadi kalau aku main tuh ke rumahnya dia gitu loh, karena mainannya emang banyak. Barbie itu bukan Barbie yang abal-abal loh, say. Oke, Jadi oke. Barbie-nya tuh yang asli, yang kayak gitu Ada loh. rumahnya, yang ada ada rumahnya yang mobilnya. besar gitu. Oke, Terus oke, dia oke, punya oke. mainannya tuh pokoknya banyak banget. Tapi memang anaknya tuh jadi sakit-sakitan karena memang kayak aku nggak tahu sih itu sebenarnya efek dari karena dia nggak pernah Nggak pernah keluar. keluar atau memang
dari awal orang tuanya sudah tahu kalau si anak ini tuh sakit-sakitan, gampang yang kena flu, gampang yang tahu-tahu dikit-dikit panas, dikit-dikit masuk rumah sakit, tipenya kayak gitu temanku tuh. Aku nggak tahu, tapi kalau tetangga-tetanggaku bilang, ya itu gara-gara si anak tuh nggak dibebasin keluar, makanya kayak gitu. Tapi kan itu baru mulut tetangga, say. Ya kan, mulut tetangga kan emang lebih pedes. Lebih kejam ya. Ya kan? Mulut tetangga lebih kejam daripada fitnah, tahu gak sih? Itu bener. Tapi emang ada benernya juga sih, bener. Iya. Maksudnya anak juga jangan terlalu higienis juga, tapi jangan terlalu yang boleh kotor-kotor juga. Bener. Apalagi kalau usianya tuh belum usia yang bisa membedakan apa yang boleh, apa yang enggak soal kotor-kotoran gitu Iya. kan. Kalau misalnya anak udah SD mau main masak-masakan pakai bahan-bahan yang agak beneran, misalnya Iya. ngumpulin daun-daun, terus ada ini nggak sih, tau gak sih yang sebenarnya tanaman liar tumbuh di atas daun apa sih yang ada mie kayak kuning-kuning itu loh. Oh tau kan? iya, Itu kan iya. yang aku dulu suka Tapi masak sekarang udah itu. nggak ada. Masih ada Masih ya? di rumah Kok di aku di kampung Jakarta nggak masih ada? Masih ada tuh. Itu jadi mie-nya Iya. terus apa dipotong-potong gitu kan, sebenarnya itu kotor kan, Iya. Wit. Tapi kan ketika kita Jadi explore. udah gede, udah tahu gitu apa yang harus dilakukan, masa itu mau dimakan beneran kan nggak Iya. mungkin. Kalau anak umur 2 tahun ya kali main masak-masak kayak gitu dimakan beneran kan bisa juga gitu. Jadi memang kayak harus disesuaikan sama usia si anak sih soal main kotor-kotor ya nggak sih? Bener. Tapi pernah nggak sih dengar ada anak cowok yang sering main waktu mereka masih umur 4-5 tahun ya mungkin ya. Pulang-pulang tuh kayak dakinya hitam gitu karena sering main di luar. Ada daki. Dakinya hitam, muter gitu. Terus ada orang yang ngomong, itu kalau daki muter seleher tuh nanti orang cepet mati. Ada yang bilang gitu juga. Jadi kalau dakinya muter seleher orang cepet mati. Ya Allah. Mungkin kalau dakinya muter segini terus kepalanya patah kan nggak mungkin Kelilit- kan kelilit Sebenarnya hal daki kayak ya. gitu, hal kayak gitu yang bikin kita tuh yang mungkin bisa bikin lebih higienis aja sih mungkin biar oh nanti kalau anak kita cowok lehernya bisa kita bersihin kalau habis pulang dari luar atau gimana segala macam. Sebenarnya kan kayak gitu kayak apa ya kalau dibilang kutukan dari orang tua nggak mungkin dong lehernya Iya, hitam ya kan, nggak ada kayaknya keturunan leher hitam dari orang tua tuh nggak ada. Nggak Tapi emang ada. rata-rata mungkin karena memang mereka kotor Iya, terus emang jorok aja nggak dibersihin. nggak dibersihin. Tapi ada sih sampai gede temanku ada yang lehernya hitam kayak gitu. Ya itu emang ada ininya kali ya, tidak pernah dibersihkan aja. Iya ya. Tapi Kurang sempat. Dulu aku juga sempat mengalami yang namanya ketularan kutu. Iya. dari tetangga. Mana rambut Karena kamu kan tebel banget. Iya, jadi kan usia main ya Wit, yang Iya. namanya main sama teman-teman kan seneng banget pasti. Jadi tidak memilih-milih juga kan. Kita sebagai anak kecil tuh pasti mau main sama semuanya. Iya. Sementara yang milih-milih orang tua. Iya Iya, nggak? bener. Jangan main sama Yang si menentukan, itu. iya, Iya kan? menentukan. Jangan main sama si itu, ada kutunya gitu. Terus Ada tetanggaku yang dulu residivis, aku nggak boleh main sama dia dulu. Residivis apa? Narkoba, Ya residivis gitu Allah. loh. Terus orang tua tuh bilang, jangan lo itu ini narkoba lo segala macam. Terus aku bilang, efeknya apa coba dengan anaknya? Tapi kan waktu itu kita masih belum bisa ngomong. Iya, bener. Terus gimana yang kamu kutuan? Terus akhirnya ya udah, tapi orang tua aku tuh sebenarnya udah sering mewanti-wanti ya, jangan terlalu dekat main sama itu karena ada kutunya. Mama lihat dia garuk-garuk terus kan, dia pernah juga ke rumah Iya. aku Tapi kan, mama sakit lihat dia nggak? garuk-garuk terus gitu. Terus ya udah aku tidak menghiraukan orang tua aku kan, aku mau main gitu ya. Iya. Udah main pulang-pulang garuk-garuk gue. Aduh, gatel banget. Terus saya diperiksa sama mama, ternyata ada kutunya, Wit. Udah banyak. Nggak tahu deh ya waktu itu, nggak ngerti deh, pokoknya gue mah nangis aja. Kutuan tuh nangis gitu karena gatel banget gitu. Akhirnya diobatin, beli apa sih obat kutu, terus kayak dibungkus pakai handuk, pakai air hangat, tungguin kutunya keluar gitu. Terus habis itu disusurin. Aku nggak tahu deh itu kutu banyak apa enggak, tapi yang jelas aku nangis takut banget. Tapi kalau itu emang Sumpah, menular sih. yang namanya kutuan tuh aku takut banget gitu. Jadi nightmare banget buat aku karena memang orang tua aku juga jangan nanti kutuan kan, apalagi rambut aku keriting. Iya. Banyak kutunya, jadi kayak Nempel ya, nempel. Iya, kutunya yang nggak bisa menemukan jalan keluar sepertinya gitu. Bahkan Tersesat ketika di sudah rambut tertular Adis. ke aku, nggak ada yang tertular dari aku. Saking udah nempel di sini kali ya. Udah gitu zaman dulu, Wit, ada berita di Iya. TV kalau nggak salah ya, soal ada yang rambutnya gimbal, Wit. Emang woyo-woyo gitu, Iya. rambutnya gimbal, Reggae. dia tuh kutuan kan nggak bisa diserit kalau Iya. gimbal. Akhirnya si kutu itu sampai hidup di dalam kulit kepalanya, sampai akhirnya dia ada something wrong with his head deh, pokoknya ada masalah Bolong ya? sampai operasi gitu-gitu nggak Bolong ngerti. ya? Iya, sampai masuk ngeri gitu banget. kutunya. Terus Ngeri aku tuh udah banget. jadi kayak nightmare banget. Oh ternyata kutu segitunya. Iya. gitu. Ternyata kutu bisa membuat sebuah Iya, persekutuan. abis itu tapi aku jadi nggak main lagi tuh sama Mbak Rahma, gue inget banget. Akhirnya ya udah, Hai, maaf Mbak ya Mbak Rahma, Rahma, sekarang udah punya yang anak sudah kali ya. memberikan kutu di rambut Adis. Semoga sehat selalu, jangan kutuan lagi ya, nanti gak ada yang mau main sama kamu. Tapi jadi aib loh beneran, karena kan waktu kita Kutukan, kecil iya. ada yang kutuan, ibaratnya kita di sekolah kan, pasti sekolah
tumonen loh. Iya. Tumonen. Tumo kan bahasa Jawa kan ya. Tumonen loh kuwi loh. Oh cedak. Tapi memang iya jadinya di sekolah dia Iya dibully, dong, duduk gimana sendiri lagi? segala macam, Karena kasihan. kutu, lagian kenapa sih orang tuanya pada nggak ngobatin dah? Iya. Ya kan masih dibiarin aja kutu berkembang biak, nanti nggak ada rambutnya kutu semua. Jangan dong. Tapi ternyata nggak cuma kutu aja, ternyata banyak banget sebenarnya masalah-masalah yang sering dialami oleh anak kecil. Apa tuh? Kayak kalau ini ada panuan di muka, pernah nggak sih? Bukan panu sih sebenarnya, itu kayak Putih gitu. iya, apa sih, kayak flek gitu loh di muka. Mungkin putih. kalau dulu iya, tapi putih, jadi kan kesannya kayak panuan gitu loh. Kemarin Beb yang kita ngomongin sama dokter kulit tuh namanya apa ya, lupa gue. Apa? Tapi bukan gara-gara ASI deh, pokoknya kan ada yang bilang tuh gara-gara ASI, ternyata bukan. Emang ada kayak something wrong with the pigment deh kalau nggak salah. Oh, ada masalah di pigmen. Terus gitulah pokoknya ya. Ada lagi tapi panu juga ada dulu, aku pernah ya berenang. Berenang itu temen aku nggak bawa anduk, Iya. lupa Dipakai ketinggalan. bareng. Akhirnya pakai anduk aku, terus sampai rumah langsung mamaku, jangan dipakai lagi anduknya, itu dicuci dulu gitu. Karena apa emangnya, nanti ada panu. Apaan tuh panu gitu. Akhirnya dijelaskan lah sama mama, oh panu tuh gini ternyata. Dan kayak ternyata panu tuh susah juga hilangnya. Iya. Jadi aku nggak tahu sih, karena di keluarga aku cuma bapakku aja kayaknya dulu panuan. Iya benar. Aduh, Bapakku fair panuan banget. kan, terus pakai obat tuh kayaknya udah sampai 1 bulanan gitu baru bisa hilang. Ribet ya. Iya, tapi ternyata emang susah hilangnya panuan itu. Aduh, yang begitu-gitu tuh sih yang aku males dari main kotor ya. Cuma Iya. gimana lagi dong kalau misalnya kita nggak main kotor juga, jadi kehidupan sosial si anak juga pasti jadi tidak maksimal Bener. gitu loh. Kayak tetanggaku tadi loh yang mungkin dia kayak mau explore dunia luar tuh kayak malu-malu juga. Jadi efek sampingnya mungkin ketika anak terlalu kita pegangin banget, otomatis kan menjadi anak yang bersih banget, yang dipegang orang nggak boleh, yang main kesana nggak boleh, ini nggak boleh. Itu kan justru malah bikin kayak faktor kepercayaan diri anak pun berkurang. Nah itu dia sih benar. Itu berpengaruh ketika kita gede, kita interview, kita lagi ketemu HRD segala macam, itu bisa ngefek loh Iya, untuk mentalnya masalah kebawa mentalnya. ya. Iya. Bener-bener. Jadi emang ngefek banget. Jadi menurut aku memang untuk masalah anak boleh main kotor atau enggak itu boleh-boleh aja, asal memang harus tahu porsinya juga. Bener, Dan kayak sesuai umurnya. harus dalam pengawasan banget ya berarti ya. Cuma soal penampilan, Wit, kalau kotor sama bersih kan emang udah beda banget ya, Wit. Iya. Anak yang terlihat kotor, anak yang bersih kan emang udah kelihatan banget nih bedanya. Iya. Gitu, kelihatan kelasnya juga gitu. Kadang-kadang ya nggak sih maksud gue? Tapi kamu punya nggak sih temen yang burik banget kakinya tapi dia orang kaya? Enggak. Punya nggak? Aku tuh punya. Jadi temanku tuh kakinya burik. Aku pikir dia tuh maaf, anak orang kurang mampu atau Iya, gimana ternyata gitu kaya kan. banget. Ternyata kaya banget. Terus aku tanya, akhirnya aku penasaran waktu aku SD tuh, aku masih ingat banget. Aku tanya, kaki kamu kenapa burik? Ternyata gara-gara dia tuh kalau digigit nyamuk suka Garuk. dikopek-kopek gitu loh, ngerti gak sih, digaruk-garuk sampai akhirnya tuh kayak lecet Luka. semua sekaki Oh my gitu. God. Kalau itu mungkin alergi juga sih. Aku Iya. ada sih tetangga yang emang alergi banget sama protein yang berlebihan tuh, jadinya Kebanyakan di kaki, telur, kebanyakan kayak gitu ya. gitu. Jadinya kakinya bintik-bintik. Tapi nggak kaya juga sih tetangga gue. Jadi ya biasa aja. Nah, karena aku udah ngejudge dia, aku pikir Iya, bukan bener. anak orang kaya, tapi ternyata anak orang kaya bisa burikan juga gitu loh. Iya gitu bener. Tapi ya udah lah ya. Kadang tapi dekil, Iya, iya, bajunya kotor, tidak dicuci secara maksimal gitu kan, kadang juga nggak enak dilihat nih, Wit. Iya dong, aku Iya sering kan? sih lihat ada tuh temanku, salah satu temanku Instagram, nggak perlu disebutin karena memang dia tuh kayak sering banget ngupload anaknya, tapi kayak bajunya tuh nggak pernah dicuci gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak aku tuh kayak paling risih kalau punya anak abis makan, terus udah dekil nih bajunya, udah kotor banget, Nggak nggak diganti. Kesel kan, abis makan alpukat masih belepotan segala macam. Semoga denger ya teman Aduh. Instagramku. Jadi maksud aku, mumpung masih kecil, anak tuh diajari kebersihan dari kecil menurut aku. Dan itu udah parah banget loh, bajunya tuh bukan yang cuma 1 titik 2 titik. Biasanya kan kalau kita baru 1 titik 2 titik, ntar aja lah ganti bajunya, ntar kalau mandi gitu kan. Kalau ini tuh udah yang porsi, udah yang sampai belepotan setubuh, itu nggak diganti dong. Dan dia masih pede nyetoris anaknya dengan baik lah. Terus aku nonton, rasanya pengen aku komen, kenapa sih nggak diganti baju dulu gitu loh? Atau memang karena bajunya dikit, atau emang karena males ngucek atau gimana? Tapi kan jadi ibu tuh kan harus rajin kan. Jangan sampai anak udah kondisi kotor segala macam Aku nggak segera mau dibersihin. menjadi ibu yang rajin menyuruh sih. Iya benar. Enak direwang. Enak ya kayaknya ya. Aduh. Tapi ya gitu lah ya, paling nggak dibersihin atau diganti Iya. aja deh. Iya. Kalau misalnya punya uang lebih nggak usah dipakai lagi. Bah, Bajunya orang kaya. dibuang.
Makanya beli bajunya murah-murah aja ya. Sekali Biar pakai. kalau pas kotor, jadi kita bisa kadang kan memang ya kalau mamanya baju yang susah kayak kena kecap lah, kayak kena apa segala macam susah Males hilang. nguceknya males ya. Kecuali kayak ada waktu banyak untuk ngucek, ngerendam pakai si ini. Nah, gitu-gitu. PR, jadi Tapi ibu tuh PR. ya itu sih kalau menurut aku anak main kotor boleh tapi jangan sampai kelihatan kotor. Iya. Ya nggak sih? Jangan sampai kotornya tuh berkelanjutan gitu loh. Kayak Bener. udah selesai main kotor dibatasi misalnya 15 menit. Oke, kalau lu main pasir 15 menit, ntar kalau udah selesai kita mandi. Iya. Meskipun belum jam mandi, aku tuh sering banget loh mandiin Rumi dalam satu hari lebih dari 2 kali tuh sering banget. Karena emang gue betul liat dia kotor. Dia udah keringetan dikit, kelihatan lepek apa segala macam tuh bahannya gemes pengen mandiin gitu. Iya. Bau matahari biasanya rambutnya. Iya kan males banget ya keringetan sumuk gitu. Terus makan telur asin gitu kan amisnya nempel gitu, Bener. dicium jadi nggak enak jadi Iya. mandi lagi gitu. Terus dulu aku juga sempat merasa apa ya? Merasa puas dengan belajar makan sendiri, belajar makan sendiri itu kan anak masih waktu itu umurnya masih berapa bulan ya, mungkin 8 bulan. Itu tuh aku taruh aja gitu di meja makannya dia, telur, nasi, lu mau makan model gimana juga bebas, yang penting lu makan. Kesini Tapi puas gitu ngeliatnya, oh ya dia belajar. Dia juga jadi ngenalin teksturnya, oh ini telur, ini nasi begini ternyata, oh dimakan, oh begini rasanya gitu. Ngeliatnya tuh seneng, tapi capek. Capek Jadi itu itu kelarnya memang harus butuh effort kan. Gila, Kita tuh effort. harus yang rajin, harus yang bener-bener bersihin segala macam. Pernah lo tetanggaku itu sampai meninggal gara-gara dia makan uang koin. Uang koin itu loh. Umur berapa? Umur 4 tahun kalau nggak salah, 3-4 tahun lah. Kok bisa dimakan? Aku nggak tahu, uang 3 koin? tahun kali ya, 3 tahun kayaknya. Mungkin karena dia iseng-iseng kan, kadang kamu sering nggak sih kayak si Gaya umur 2 tahun ini dia tuh sering banget nemu apa itu cuma iseng di tak Dirasain gitu dulu. pakai mulut ya? Iya, dadak abis itu tahu-tahu dia disimpan di dalam mulut. Oh my god, Umur sekarang loh ya Gaya. my God. Itu mainannya dia sih, Seru mainan-mainannya. Makanya aku sangat yang kecil-kecil kecil-kecil ya. gitu loh, kayak puzzle. Ngerti gak sih? Puzzle kan walaupun dari kertas, Gaya tuh sering banget kayak berasa tuh snack gitu loh, suka dimakanin. Nah, tetanggaku dulu umur 3 tahun kalau gak salah, dia tuh iseng-iseng sambil liat TV, dia tuh kayak main koin gitu loh, dia ngerti gak sih, kayak ditaruh mulut terus Terus dikeluarin, ketelan mati karena pernafasannya tuh gimana tuh Masuk kayak ke ketutup gitu saluran loh. pernafasan. Oh my god, Jadi kayak serem gitu. banget. Jadi memang harus hati-hati banget kita sebagai orang tua, harus apapun yang ada di sekeliling anak tuh harus kita Perhatiin screening ya. deh, harus kita cari apa sih yang bahaya dan tidak, karena memang bahaya banget menurut aku. Pernah dengar nggak ada orang keselak gara-gara keselak sampai meninggal, anak kecil juga gara-gara makan apa namanya, rambutan. Buah rambutan tuh loh, buah rambutan kan bijinya tuh nggak bisa dikunyahkan ya, jadi dia tuh kayak keselak, akhirnya dia kesedak di sini karena orang tuanya nggak bisa ngeluarin, akhirnya anaknya meninggal. Ya gitu. ampun, serem banget ya. Banyak sih gitu. Pokoknya intinya menurut aku mau anak lu main kotor, mau boleh, mau enggak, yang jelas lu udah tahu resikonya masing-masing. Iya, benar. Kalau pengen anaknya main kotor ya diawasin. Iya. Kalau misalnya pengen anaknya imunnya lebih kuat, mungkin dibolehin sedikit main kotor. Kalau mau anaknya higienis juga boleh. Pilihannya kembali lagi ke masing-masing orang tua. Benar. Yang jelas semua harus disesuaikan porsinya, disesuaikan timingnya, disesuaikan sama usianya. Gitu. Yang jelas ya begitulah ya, pokoknya jadi orang tua selalu belajar. Gue juga masih belajar Belajar terus. takut gitu. Bener. Mau naruh anak di tempat yang kotor segala macam tuh masih takut gitu. Gimana Wit? Iya, sudah. Aku takut. Aku juga. Jangan sampai anakku keselak ya Allah, Tuhan, takut banget. Itu ngeri banget. Iya, serem. Masalah kotor mungkin masih bisa ditanggulangi, kayak anak yang sering kenapa sih makanan-makanan yang seputar pencernaan itu kan rata-rata kalau umumnya kotor tuh pasti ngarahnya ke pencernaan Iya, kan. mencret gitu ya. Mencret, terus kalau enggak tangan yang burikan gitu karena dia mainnya kotor-kotor. Kadang kan kayak jamur, gitu. mungkin di tempat-tempat yang lembab segala macam jamuran. Harus hati-hati gitu ya. sih intinya. Harus hati-hati. Semuanya ada resikonya. Kalau misalnya terlalu kotor juga banyak efek sampingnya. Kalau terlalu higienis juga bisa jadi gampang sakit juga ternyata anaknya gitu. Dan kehidupan sosialnya juga jadi terganggu gitu. Bener. Ya. Jadi tidak piawai bergaul. Piawai. Piawai. Aduh. Terima kasih Widya Thank you, Rosena. Dis. Sampai jumpa di Moms Talk episode berikutnya.